Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Iya, puji nama Tuhan. Bagaimana dramanya? Seru ya. Ya, ada sedihnya, ada senangnya ya, ada gregetannya ya. Yang bikin gregetan siapa? Pak Bro. Nggak masalah ya. Ya, oke. Ya, terima kasih untuk waktunya pemirsa yang diberikan pada saya untuk hari ini bisa sharing kebenaran firman Tuhan. Nah, kira-kira apa yang setelah melihat drama ini tadi, apa yang Bapak Ibu bisa pelajari kira-kira dari drama ini? Mungkin ada yang mau menyampaikan apa yang didapat dari drama ini, boleh silakan. Pak Anto, monggo. Kita sebagai ciptaan Tuhan dari saling mengasihi dan mengampuni. Oh ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Pak Anto ya. Ya, puji Tuhan ya. Kita sebagai ciptaan Tuhan, kita harus saling mengasihi dan mengampuni. Iya, betul sekali ya. Mungkin ada yang lain? Tidak ada? Ya, langsung saja ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita hidup benar dengan melakukan beberapa hal ya. Yang pertama, di tahun yang baru ini kita mengawali di Selasa yang pertama ini kita akan merenungkan. Yang pertama adalah introspeksi diri dan bertobat ya. Di tahun yang baru ini kita merenungkan kira-kira apa yang telah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Kita introspeksi diri, kira-kira apa dosa ataupun kesalahan yang sengaja ataupun tidak sengaja kita lakukan, yang kita perlu untuk perbaiki dan kita harus bertobat ya. Karena kenapa kita harus bertobat? Karena dosa itulah yang membuat kita jauh dari Tuhan ya, dari Allah. Seperti halnya kejatuhan manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Kita semuanya ingat ya, saat itu Adam dan Hawa akhirnya memakan buah pengetahuan. Apa sih yang membuat mereka akhirnya tidak taat dengan perintah Tuhan? Mereka mendengarkan suara iblis ya. Iblis mengatakan kamu tidak akan mati, tapi matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah ya, benar. Nah, itu adalah dosa yang terbesar ya, menjadi seperti Allah, keinginan daging ya. Nah, itu yang membuat akhirnya Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden ya. Dan sampai saat ini pun kita masih mengalami ya, kita bisa mempunyai bibit dosa itu dari sejak lahirnya ya, karena kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa. Nah, seperti halnya juga tadi di drama ya Pak Broto, di mana Pak Broto sudah melakukan banyak hal, banyak kesalahan, banyak dosa ya. Kemudian setelah hancur datang kembali ke Bu Broto dan minta ampun ya, bertobat, minta maaf. Demikian pula kita juga harus melakukan hal yang sama, introspeksi diri dan kita mohon ampun pada Tuhan ya. Mungkin dosa yang dilakukan Pak Broto enggak monyong-monyong langsung ya. Awalnya pasti bermula dari kenalan ya, kemudian chatting ya, telepon, ketemu, janjian dan lain sebagainya.
dalamnya itu karena celah yang kecil yang terbuka, akhirnya menjadi semakin lebar dan akhirnya mengakibatkan apa? Kehancuran. Jangan sampai hal itu terjadi. Ya mungkin di hari-hari ke depan, di tahun ini kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi, tapi kita harus tetap jaga, ya, jaga hati kita, jaga pikiran, jaga setiap perbuatan kita, ya. Kita tetap harus minta pimpinan Tuhan, ya. Dan buah pertobatan itu apa? Saat kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, maka Tuhan akan mengampuni setiap dosa kita. Ya, puji nama Tuhan. Dan yang kedua, ya, yang harus kita lakukan adalah mengasihi lebih sungguh. Ya, di dalam Mazmur 5 ayat yang ke-11 tadi di closingnya drama saya sempat membacakan ayat, ya, tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selamanya karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Nah, di situ muncul kata kasih, mengasihi, ya, mengasihi nama Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau kita mengatakan kalau kita mengasihi Tuhan, itu otomatis kita juga akan bisa mengasihi sesama kita. Kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita, apakah itu bisa dikatakan kita mengasihi Tuhan? Tidak mungkin, ya. Sama orang yang kelihatan aja kita nggak bisa mengasihi, apalagi Tuhan yang tidak bisa kita lihat, ya. Dan kenapa harus mengasihi Tuhan? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, ya. Coba kita akan buka di Yohanes 3 ayat 16, ya. Mungkin ini ayat yang sudah terkenal, semuanya sudah hafal, ya. Perlu dibuka atau enggak ayat? Yohanes 3 ayat 16, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, ya. Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi Allah, ya. Allah adalah sumber kasih yang sejati. Bahkan Allah sendiri adalah kasih. Dalam Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ya, kalau kita benci sama saudara kita, sesama kita, berarti kita tidak mengasihi, berarti kita juga tidak mengasihi Tuhan, ya. Karena Allah itu adalah kasih. Kalau kita tidak mempunyai kasih, berarti kita tidak ada di dalam Allah. Nah, kekuatan kasih, ya, dalam 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, dalam drama tadi Bu Broto menunjukkan kasihnya kepada Pak Broto. Begitu besarnya kesalahan yang sudah dilakukan Pak Broto sampai keluarga ini hancur, ya. Bu Broto sampai nangis, ibu menangis. Ya, nah, tapi saat Pak Broto kembali, ya, Bu Broto menunjukkan kasihnya, ya, diingatkan oleh Pak Pendeta Yunus, ya, untuk mau mengampuni, untuk mau mengasihi. Karena apa? Tuhan sudah mengampuni kita, jadi kita juga harus mengampuni. Kita bisa mengampuni itu adalah wujud kasih kita kepada sesama, ya. Pak Yunus mengingatkan akan kasih Allah dan memperdamaikan keduanya, Pak Broto dan Bu Broto. Bahkan debt collector pun juga, ya, menunjukkan kasihnya dengan apa? Tadi ngomong
iki nek gak dibayar tak bayarannya dewe. Ya, menunjukkan kasihnya loh, ini debt collector yang spesial ya. Kalau semua debt collector kayak gitu senang ya. Iya, oke. Nah, dan yang terakhir ya. Oke, hal yang harus kita renungkan adalah pada Mazmur 5 ayat 12 ya, tadi di ayat yang closingnya drama, di situ dikatakan sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Nah, di sini ada kata orang benar ya. Orang benar, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, apa yang akan Tuhan berikan? Yang pertama, di situ ada kata memagari, pagar. Dan yang kedua ada kata perisai. Dua benda ini sama fungsinya, yaitu untuk apa? Perlindungan, betul, melindungi. Ya, kita akan mendapatkan double proteksi, ya, double perlindungan dari Allah, dari Tuhan. Ya, sudah kita dipagari, ya, kita dikasih perisai lagi, ya. Dan itu untuk apa? Untuk Tuhan itu bisa menyatakan anugerahnya yang besar dalam kehidupan kita. Anugerahnya apa? Yaitu keselamatan. Ya. Kalau kita dilindungi, kita dipagari, kita diberikan perisai, maka kita pasti akan selamat. Ya, kita nggak perlu khawatir apapun yang akan terjadi di tahun ini, di tahun mendatang, hari-hari ke depan, kita nggak perlu khawatir. Karena apa? Saat kita hidup benar, Tuhan pasti akan melindungi kita, double proteksi, ya. Dan tidak hanya itu, Tuhan pasti juga akan mencukupkan segala apa yang kita perlukan, ya. Keberhasilan, keberuntungan itu pasti akan diberikan Tuhan pada setiap kita yang percaya kepadanya dan hidup benar di hadapannya. Nah, sedikit sharing ya, sedikit aja. Di salah satu stikernya Ganti Rezeki itu kan ada yang tertulis titik terendahmu akan menjadi kisah terbaikmu. Nah, saat itu saya pernah mengalami di titik nol, bahkan bisa dikatakan minus. Ya, keluarga saya hancur, ya, hampir sama dengan kisah di drama tadi ya. Dan saat itu saya merasa hidup saya udah hancur berantakan. Saya rasanya udah nggak ada gunanya. Saya tuh kayak sampah gitu, terus tinggal dibuang aja di tempat sampah gitu ya. Saya merasakan benar-benar down. Itu nggak punya semangat untuk hidup rasanya. Tapi saya saat itu menguatkan iman saya ya, karena keluarga juga memberikan dukungan, semangat. Saudara-saudara di tempat ini memberikan dukungan dan semangat. Saya menguatkan iman saya yakin dan percaya Tuhan pasti memulihkan. Ya. Saya tidak punya apa-apa saat itu, dan bahkan Tuhan menunjukkan perlindungan. Saya sampai Tuhan, kalau saya ada kesalahan, saya mohon ampun. Karena setiap masalah yang terjadi, saya juga ada andil melakukan kesalahan. Saya mau bertobat, saya mau stop segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat itu saya benar-benar melakukan pertobatan. Saya stop, tidak melakukan kesalahan yang sudah saya perbuat, ya. Dan saat itu
di tahun 2023 saat itu ada hujan badai di Caruban, masih ingat ya Bapak Ibu yang di Caruban. Di situ juga terjadi badai dan bukan saya bertubi-tubi saat itu karena kasus kami itu ada unsur ini ya apa roh kegelapannya juga karena saya banyak merasakan perubahan-perubahan yang tidak biasanya ya. Dan saat itu yang pertama itu Cahya diserang, dia sakit sampai matanya itu terasa panas, dan teman saya di Surabaya itu sampai mimpi kalau Cahya itu matanya tidak ada apinya gitu, dan akhirnya ditelepon, kita doa bersama dan puji Tuhan oleh karena perlindungan Tuhan Cahya sembuh. Kemudian setelah itu Vira juga sakit sampai beberapa hari dan puji Tuhan sembuh. Dan saya sendiri, saya juga diserang di bagian kepala, pusing, biasanya pakai panadol aja dibuat tidur tidak sembuh, itu nggak sembuh sampai berhari-hari ya. Dan yang terakhir waktu itu kita dapat kiriman ya. Kalau kiriman berkat enak ya puji Tuhan, tapi itu dapat kiriman sesuatu ya. Waktu itu kita tidur hujan dan tahu-tahu tengah malam itu ada yang meledak di atas atap di gedung. Itu kencang sekali dan sampai saya Vira tuh kaget banget ya. Terus mereka takut, ada apa nak? Ada apa? Nggak tahu, nggak ada apa-apa. Gitu, saya buka pintu kamar itu nggak ada apa-apa. Terus besok paginya saya tanya ibu saya tanya orang rumah, nggak ada yang dengar. Tetangga saya juga nggak ada yang cerita apapun. Biasanya kalau ada apa-apa gitu pasti langsung ramai, itu nggak ada. Jadi yang dengar dan tahu ada ledakan itu hanya saya dan anak-anak saya, kami bertiga ya. Dan saat itu saya berdoa terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah luputkan dari serangan ya, dari kuasa kegelapan ya. Saya yakin semuanya karena perlindungan Tuhan. Tuhan menunjukkan keadilannya ya, karena pertobatan, sebuah pertobatan ya, dan juga kasih. Saya selalu berdoa untuk keselamatan bagi keluarga saya, pemulihan bagi keluarga saya. Sampai saat ini pun masih tetap berdoa ya, dan sampai saat ini Tuhan tetap menyatakan perlindungannya dan juga mencukupkan segala apa yang kami perlukan dan butuhkan, sehingga kami tidak pernah berkekurangan ya. Meskipun saya harus sendiri berjuang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak saya, tapi Tuhan tidak tutup mata ya. Tuhan selalu mencurahkan berkatnya dari manapun ya, jadi tidak perlu khawatir tentang apapun juga ya. Seperti halnya Nuh yang benar-benar memiliki iman yang kuat, yang menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan taat kepada Allah ya, dan menunjukkan kasihnya kepada sesamanya dengan memberikan warning ya. Meskipun akhirnya tidak ada yang percaya dan hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan dalam satu kapal, dan juga binatang-binatang itu ya yang datang ke kapalnya. Di dalam kapal tanpa kemudi itu ya, Nuh dan keluarganya benar-benar berserah, percaya penuh kepada Tuhan ya, sehingga mereka boleh diselamatkan. Dan yang terakhir, setelah ini kita akan perjamuan suci ya. Kita diingatkan kembali tentang salib Kristus ya. Salib itu berbicara hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Dua hal ini harusnya dalam hidup kita balance, seimbang ya. Tuhan Yesus telah menjadi teladan hidup benar yang sesungguhnya. Dengan darah yang mahal Dia menyelamatkan kita, maka Yesus telah dipermuliakan
oleh Allah. Ya, kita sering dengar ya kalimat murah kok jaluk selamat. Ya, biasanya kalau kita beli sepatu misalkan murah ya, harganya murah. Nggak taunya dipakai seminggu 2 minggu wis cepat. Nah ya, terus dilokne kontone. Regane piro kuwi? 30.000. Yo murah jaluk selamat. Nah, biasanya kan gitu ya, ada kalimat seperti itu. Nah, kalimat ini ada benernya ya, kalimatnya ada benernya. Karena apa? Keselamatan itu bukan sesuatu hal yang murah harganya. Keselamatan hidup kita itu sangat mahal harganya, dan itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Ya, darahnya yang mahal sudah tercurah untuk menyelamatkan hidup kita. Ya, mari kita sebagai orang-orang yang percaya, kita juga harus bisa membayar harga. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Kita renungkan. Ya, selain bertobat, kita mengasihi, kita juga harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ya, bayar harga. Apa yang sudah kita lakukan di tahun yang lalu dan apa yang akan kita kerjakan di tahun yang mendatang. Ya, pengorbanan apa yang akan kita korbankan untuk Tuhan. Ya, mungkin setiap kita di tempat ini sudah banyak mengalami banyak hal. Ya, kita mengorbankan banyak hal untuk mempertahankan iman kita. Saya pun juga mengorbankan banyak hal untuk mempertahankan iman saya pada Yesus. Ya, mungkin Pak Lukas ya sudah berkorban dulunya di Tangerang ya, di zona aman. Akhirnya mau datang ke sini ya. Ya, itu sebuah pengorbanan, bayar harga. Karena saya yakin beliau mengasihi Tuhan ya, dan menyadari begitu mahalnya sebuah keselamatan. Ya, Omosa juga sudah banyak melakukan pengorbanan, ya, melakukan banyak hal. Itu semua karena wujud kasihnya Mbak Ika, Pak Yunus, semua ya yang ada di sini, ya, Bu Miriam, semuanya dari kita. Ya, kalau saat ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Ya, kita korbankan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, semuanya itu untuk pekerjaan Tuhan. Ya, Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, kata Yesus. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, itulah yang harus selalu kita ingat dan kita pegang. Ya, untuk pegangkan hidup kita agar kita tetap bisa menjadi orang-orang yang hidup benar dan anugerahnya selalu melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih, semoga jadi berkat. Tuhan Yesus berkati.